Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Taklim Al-Basirah di Aula Pesantren Ilmu Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi atau hadir di majlis taklim. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang manfaat dan juga mengirim keberkahan ilmu serta mendapatkan perlindungan hingga kelak tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pagi hari ini kita masih tetap membahas tentang tata cara atau adab sopan santun jual beli sesuai dengan kitab yang kita baca, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi, yang mukhtasar ini juga diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita sampai pada pembahasan wayam bagi dan hendaklah litajiri, bagi orang yang berbisnis, an yuhaqqiqal wazna, untuk memenuhi timbangan, bukan mengurangi tapi memenuhi timbangan. Ini gambarannya semacam orang jualan sembako atau beras atau mungkin korma dan lain sebagainya, yang cara berjualan itu dengan ditimbang. Adapun kalau jualan kain ya dimeteri, kan begitu ya, dan lain sebagainya sesuai dengan adat di tempat masing-masing. Gimana? Maka seseorang yang berjualan itu hendaklah memenuhi timbangan sesuai dengan standar umum. Wala yatakhallasu fi hada hatta yurajjiha idza a'ta wa yanqusa idza akhad. Sehingga tidaklah penjual itu berlepas diri, maksudnya menghindar, fi hada, di dalam takaran jualannya itu, hatta, hingga, yurajjiha, melebihi, idza a'ta, kalau dia berjualan, wayang kuso, dan mengurangi, idza akhoda, kalau dia itu beli. Maksudnya begini, bagi penjual ini ya, saya katakan jual kurma gitu, mungkin lebih mudah ya. Jual kurma itu misalnya 1 kilo ya. Begitu ditimbang 1 kilo tepat, hendaklah bagi penjual itu ditambahi kurmanya itu. Misalnya ditambahi 3 biji, 4 biji. Agar apa? Agar timbangannya itu lebih berat maksudnya. Ya? Sehingga apa? Pembeli tidak dirugikan. Jelas? Bagaimana tatkala penjual ini kulaan beli dari petani misalnya? Maka andai kata tadi sudah ditimbang ya 1 kilo penuh, maka hendaklah si calon penjualnya yang kulaan tadi itu mengurangi isi dari kurma tadi dari tempat takaran, diambil misalnya 3 biji. Sehingga apa? Sehingga tidak merugikan petani, justru menguntungkan petani. Begitu itu saran di dalam aturan adab sopan santun berjualan. Ya.
Jadi nggak terlalu tepat sekali. Ya, ini tidak salah tapi terkesan pelit. Kalau 1 kilo tepat ukurannya, ya setara gini kalau timbangan setara. Nah ini terkesan penjualnya pelit. Paham? Nah maka hendaklah ditambahi 1, 2, 3 biji kurma sehingga yang membeli itu merasa diuntungkan dengan beratnya berapa? 3 biji kurma. Begitu maksudnya. Nah tatkala ini yang berbisnis tadi ini kulaan, hendaklah dari timbangan itu dikurangi barang 3 biji kurma sehingga petaninya tidak sampai rugi, bahkan diuntungkan dengan pengambilan 3 biji kurma tersebut, hasilnya dikembalikan kepada petani kurma. Begitu itu aturan syariat. Agar apa? Lebih berhati-hati, gitu ya. Jangan sampai seseorang yang berbisnis itu akhirnya tercampur hasilnya barang syubhat, begitu. Kemudian wa mata khallatu al-allafa. Maaf salah. Wa mata khallatu al-allafu at-ta'ama turaban. Andai kata atau kapan saja mencampurkan orang yang menjual atau penjual makanan ternak, al-alaf, makanan ternak, atau makanannya itu turoban dengan debu atau dengan kerikil, gitu ya. Nah, mungkin kalau ternak yang kita pahami ini ya, yang muda itu ternak ayam, itu kan makanannya pakai pur ya. Nah, pur kan kayak biji-bijian gitu kan. Atau mungkin ternak merpati kita beli jagung. Nah kalau ada orang jualan jagung untuk ternak merpati atau jual pur untuk ayam, ya kemudian khalato dicampur. Al-alaf itu adalah penjual makanan ternak. Al-alaf ini penjualnya mencampur dengan kerikil, sengaja dicampur. Biar apa? Biar jagungnya atau purnya ini menjadi berkurang karena timbangannya ditambahi kerikil, kan begitu ya. Kemudian tsumma kalahu fahuwa mutaffif, kemudian ditimbang oleh penjualnya, yang mana makanan ternak itu sudah dicampur dengan batu kerikil ya atau dengan debu, kemudian ditimbang, fa innahu mutaffif, sesungguhnya penjualnya itu termasuk orang yang ahli mengurangi takaran timbangan dalam jual beli yang diancam di dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin, neraka wailah bagi orang yang suka mengurangi timbangan kalau sedang jual beli, maksudnya curang. Maksudnya apa? Curang. Saya punya pengalaman ini, pengalaman pribadi ini. Jadi saya ini beli kain begitu untuk baju. Saya ingat ya, baju yang saya butuhkan itu tepat 2 meter dengan bentuk yang saya inginkan, sesuai dengan harapan penjahitnya. Saya konsultasi, saya kalau beli baju dengan kain ini kira-kira beli berapa, gitu ya. Katanya beli 2 meter. Akhirnya saya ke toko di Malang. Pemiliknya ini Cina, tapi penjualnya ini orang Jawa, yang meladeni orang Jawa. Pemiliknya orang Cina. Saya masuk. Setelah cocok mencari kain, maksudnya untuk baju takwa ya, itu baju koko. Sudah. Dan saya bilang sama yang meterin itu ya, yang pembantunya, Pak, saya beli 2 meter. Itu ngukurnya di depan saya, ngukurnya ini di depan saya dengan ukuran yang dari kayu itu ya, biasa untuk orang jualan memang 1 meter ini.
Sudah. Nah ini kan ada gelondongan kan. Ya, ukur 2 meter tepat, kemudian mau dipotong oleh tukangnya itu dibawa masuk sedikit itu. Ternyata itu dilipat sedikit. Saya bayarnya seharga 2 meter tepat, tapi saya dapat kain itu semeter 80 cm. Begitu cerita. Perasaan saya belinya berapa? 2 meter atau 200 cm. Akhirnya kain itu saya bawa ke tukang jahit. Saya bilang sama tukang jahitnya, Pak, saya tadi beli 2 meter, ya. Nah ini katanya cukup, menurut Bapak kan cukup kalau saya untuk beli, ya, untuk bikin baju koko. Subhanallah, sama tukang jahitnya dimeteri di depan saya, dimeteri. Ternyata cuma 180 cm. Saya heran loh, waktu di depan saya itu Pak ya, itu betul-betul diukur 2 meter persis. Tapi motongnya nggak di depan saya Pak, motongnya dia bawa seperti mengambil gunting itu di belakangnya kasir gitu. Jadi dibawa ke sana. Katanya Pak penjahit, yaitu pinternya orang jualan, begitu dibawa masuk langsung ditekuk sedikit, sering dilipat ini, ya itu yang dipotong yang dilipat itu. Jadi dikurangi berapa? 10 cm, bukan 180, 190 ya, maaf ya. Nah terus gimana Pak? Ya nggak cukup, paling enggak untuk saku nggak cukup. Jadi saya harus beli lagi gitu. Iya, tapi kalau beli jangan beli 10 cm juga nggak bisa. Harus berapa? Minimal 1/4 gitu. Akhirnya saya pergi ke Malang, ke toko itu lagi, ya. Saya komplain. Saya kemarin beli dan saya harus beli lagi di sini. Saya komplain kepada penjaga kasirnya ini. Sudah akhirnya dipotongkan 1/4, tapi uangnya tidak dikembalikan ya, 10 cm ini ya. Ya begitulah. Ini namanya apa? Curang di dalam jual beli. Saya lanjutkan. Wa kadzalika al-qassab. Demikian juga penjual daging. Idza khallata azman lam tajril adatu bimithlihi. Demikian juga penjual daging apabila mencampur tulangnya itu dengan dagingnya, namun tidak terbiasa di kampungnya atau di desanya melakukan seperti itu. Begini loh, orang jualan dagingnya, yang murni daging jualannya, bukan kata orang Jawa belungan, bukan, ya. Bukan daging yang ada belungnya atau tulangnya, bukan. Tapi jual daging murni. Nah, begitu ditimbang terus ada tulang yang dimasukkan. Tulang sudah terlepas. Beda kalau orang itu jualannya memang jualan kata orang Jawa balungan, yaitu daging yang masih ada tulangnya, memang jualnya begitu. Itu boleh. Ya, karena sudah diketahui. Kalau ini enggak, saya mau beli daging khusus untuk bikin pentol bakso. Kan enggak mungkin kalau dikasih ada tulangnya, kan rugi ya. Nah, ternyata oleh penjualnya ditambahi tulang. Adapun hitungannya atau timbangannya sama. Misalnya 3 kilo, ya 3 kilo tetap. Sekaligus dihitung tulangnya dimasukkan menjadi 3 kilo. Nah, ini termasuk mutaffif, orang-orang yang mengurangi timbangan yang diancam di dalam Al-Quran akan dimasukkan neraka. Begitu. Waqad nuhiya, sungguh telah dilarang, dilarang anin najasyi, untuk membuat tawaran yang lebih tinggi, gitu ya. Wahwa, yaitu an yazida fisilati, menambahi di dalam harga man la yuridu syira'aha, terhadap orang yang tidak mau membelinya, liyawurral mustari, untuk menipu pembeli lain. Jadi begini, kata orang Jawa combe itu temannya, ya. Misalnya saya ini penjual, saya
jual. Saya punya kawan namanya Anto misalnya. Kawan, ya, bahkan pembantu saya ini, ya, pembantu saya. Kemudian ada pembeli lain, namanya Muslim misalnya begitu. Nah, tatkala Muslim itu mau beli barang saya, yang semestinya dagangan saya itu 1 kilo 10.000 misalnya. Kemudian sengaja Anto ini saya suruh, kamu nawar ke saya, kamu tawar 15. Gitu ya, ditawar 15. Tapi kan Anto ini kan memang sengaja nggak mau beli kan, maka dia pura-pura jadi pembeli pertama. Pak, berapa 1 kilo ini Pak? Saya bilang, ya 20. Masa 20 Pak, 15 saja Pak. Oh ya nggak boleh saya 15, ya kan? Saya bilang gitu, saya bilang. Tujuannya apa? Kalau Anto teman saya pasti nggak beli dia. Tujuannya agar Muslim tadi itu membeli dengan harga misalnya 16 atau 17. Ya, padahal harga di luar sana berapa? Cuman 10.000. Penjual dan temannya ini sengaja menipu kepada pembeli yang lain dengan cara apa? Menaikkan harga yang tidak semestinya. Begitu. Ya, trik-trik semacam gini ini juga dilarang di dalam syariat. Jelas ya? Wa nuhiya anin tasriyah. Demikian juga dilarang seseorang itu untuk membiarkan ini susu onta atau susu kambing atau susu sapi bagi ternak yang memang diambil susunya, produksi susu sapi, susu onta, susu kambing. Kemudian tatkala kambing atau onta atau sapinya itu mau dijual, sengaja selama seminggu tidak diperah. Jadi biar apa? Biar pembeli itu mengatakan, wah ini produksi susunya luar biasa. Ya, padahal sengaja tidak diperah. Yang lumrah, yang namanya hewan perah susu itu setiap hari harus dia apa? Perah susunya. Sehingga kalau dijual ya normal. Ini enggak, sengaja tidak diperah biar produksi susunya ini berlebih-lebihan. Biar apa maksudnya? Pembelinya senang. Loh ini termasuk yang mutaffif. Orang-orang yang diancam masuk apa? Neraka buaya karena ada trik-trik tertentu untuk menipu pembeli. Ya, begitulah ajaran syariat Islam ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi kita kalau ingin menjadi pedagang yang jujur, yang barokah, yang tidak syubhat, maka ikutilah aturan main sesuai dengan aturan syariat. Jangan sampai semau gue mengikuti aturan pasar, tapi tidak memperhatikan aturan syariat. Naudzubillah min dzalik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali semoga bermanfaat. Ada walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.